Shalom Bapak Ibu, saya sedang bisa kembali ke seri Kitab Keluaran dan hari ini kita akan belajar dari Kitab Keluaran pasal 24. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur karena firman Tuhan benar dan berkuasa. Tolong kami untuk mengerti, memahami inti dari firman Tuhan ini. Tolong hamba-Mu untuk menjelaskan firman Tuhan dengan baik, dengan jelas. Untuk kemuliaan Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita melihat dari Keluaran, belajar dari Keluaran pasal 24, saya mau membaca beberapa ayat dari kitab Yesaya pasal 53. Ini tentang hamba Tuhan, sebenarnya nubuat tentang Yesus Kristus yang digenapi nanti oleh Yesus Kristus. Saya mau membaca beberapa dari bagian yang pertama dan bagian yang terakhir. Yesaya pasal 53 ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dan seterusnya itu menjelaskan penderitaan yang diambil oleh hamba Tuhan. Dan ayat yang ke-10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Teks ini mungkin biasa bagi kita, tapi saya harap kebenaran yang ada di dalam teks itu tidak pernah menjadi biasa. Ada prinsip dalam teks ini. Ada penderitaan, kemudian ada kemuliaan atau kemenangan. Ini pola Tuhan. Yesus menderita, kemudian dia menang dan mengalahkan kematian dan si iblis itu. Kebenaran ini bukan diterapkan oleh Yesus saja, tetapi juga diterapkan oleh murid-muridnya. Wahyu pasal 12 ayat 11 mengatakan, dan mereka mengalahkan dia, yaitu si naga itu, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah, jadi ada penderitaan, kemudian ada kemuliaan, kemenangan. Ini prinsip Alkitabiah. Kita lihat prinsip itu dalam Keluaran pasal 24. Dahulu ada darah, kemudian ada kemuliaan. Saya akan membaca Keluaran pasal 24. Ini 1 sampai 18, hanya 18 ayat. Mulai dengan ayat yang pertama, Kitab Keluaran pasal 24. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak,
segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembah lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu, Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah ke kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya kepada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel. Kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Luar biasa. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini, menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnya lah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Luar biasa cerita ini. Dan kita lihat prinsipnya, darah lebih dahulu, kemudian ada kemuliaan. Nah, kita lihat darah lebih dahulu. Kita mengingat apa yang sudah terjadi sampai saat ini di kitab Keluaran. Umat Israel diselamatkan dari Mesir dan disebutkan dalam pasal yang ke-19 ayat 6, kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Mereka dianggap umat Allah yang diselamatkan sebelum mereka mendengar dan menerima hukum Allah. Kita lihat itu ke minggu-minggu yang lalu pada waktu kita belajar dari kitab Keluaran pasal 19. Dan di dalam pasal 20 ada ke-10 firman. Dan di dalam Keluaran pasal 21 sampai 23 ada hukum-hukum Tuhan yang berkaitan dengan hal sosial, hal ekonomi, hal agama, hal keadilan, kekudusan, dan lain sebagainya. Kemudian Allah menyuruh Musa untuk naik dan menghadapnya dengan Harun, Nadab, dan Abihu, dan 70 orang dari tua-tua Israel. Tua-tua ini menyembah dari jauh, dan nanti hanya Musa dan Yosua akan mendekati Allah di atas gunung Sinai.
Kita akan ketemu dan Nadab dan Abihu lagi di Imamat pasal yang ke-10 pada waktu mereka dimatikan karena mereka mempersembahkan kepada Tuhan api yang asing. Jadi nanti mereka dibunuh oleh Tuhan, dihukum. Perjanjian Allah dengan umatnya diperbaharui. Perjanjian dikuatkan oleh pemberian hukum Allah, tetapi disahkan dengan darah pengorbanan. Perjanjian ini menegaskan firman-firman hukum Allah dan dalam Keluaran pasal 20 sampai 23, dan termasuk suatu komitmen dan janji umat Allah itu untuk melakukan segala firman yang diucapkan. Darah disiramkan pada Mezbah dan pada bangsa Israel. Darah itu disebut darah perjanjian. Ketaatan pada firman Tuhan berdasarkan provisi ini, provisi darah yang dikorbankan. Darah itu menyucikan orang-orang sehingga mereka bisa menaati dan melakukan firman Tuhan. Darah menyucikan mereka. Darah mempersiapkan mereka supaya mereka bisa taat terhadap firman Tuhan. Sudah ada keselamatan. Bukan mereka taat supaya bisa diselamatkan. Sekali lagi, ini prinsip yang penting dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama adalah kitab kasih karunia. Mereka dikatakan, mereka ditentukan, mereka disebutkan umat Allah sebelum terima hukum-hukum dari Tuhan. Dan darah ini yang disiramkan pada Mezbah mencerminkan bagian Allah dalam perjanjian itu. Darah yang disiramkan pada bangsa mencerminkan bagian umat Allah dalam perjanjian. Mereka melanggar hal itu hanya 40 hari nanti. Nah, darah lebih dahulu, kemudian ada kemuliaan Allah. Dalam ayat yang ke-10, mereka melihat Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu, saudara-saudari, betapa luar biasa ini. Mereka melihat Allah, yaitu kakinya, berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Luar biasa. Tetapi Tuhan membiarkan mereka hidup. Mereka memandang Allah, katanya, lalu makan dan minum. Hal ini tidak melawan nanti Keluaran pasal 33 ayat 20 yang mengatakan, engkau tidak tahan memandang wajahku. Ini kata dari firman dari Tuhan. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dan hidup. Atau Yohanes pasal 1 ayat 18, tidak pernah seorang pun yang pernah melihat Allah. Nah, tidak ada kontras di sini. Karena di dalam Keluaran pasal 24, mereka melihat bentuk Allah, bukan wajahnya. Itu bukan maksud Allah untuk membunuh mereka. Mereka diundang untuk ketemu. Tetapi kenapa Allah mau menyatakan dirinya? Supaya Israel memahami bagian Allah dalam perjanjian itu. Dia tidak akan menipu. Dia tidak akan berbohong. Dia setia terhadap perjanjiannya. Dan dia rela menjadi bagian itu. Mereka akan mengingat perjanjian itu disetujui di hadapan Allah dan tahtanya. Dalam Wahyu pasal 4, Bapak Ibu, ada pemandangan mirip ini yang dilihat oleh Israel. Pemandangan yang dilihat oleh Rasul Yohanes pasal 4 ayat 2 dan 3 dalam kitab Wahyu. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah takhta terdiri di surga, dan di takhta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi takhta itu gemilang bagaikan zamrud rupanya. Jadi hampir mirip yang dilihat oleh bangsa Israel ini. Israel dibiarkan melihat bentuk Allah dan takhtanya
oleh karena ada perjanjian darah. Lebih dahulu darah, kemudian kemuliaan. Setelah melihat kemuliaan Allah, Musa sama Yosua dipanggil untuk naik dan ketemu langsung dengan Allah dan menerima loh batu. Perintah-perintah yang akan Musa terima, termasuk loh batu dan hukum-hukum, adalah gambar dan rencana untuk bait suci dan perabot suci yang dijelaskan dalam Keluaran pasal 25 sampai 30. Ini khotbah berikutnya setelah khotbah ini. Harun dan Hur ditinggalkan dengan tanggung jawab di atas umat Allah pada waktu Musa dan Yosua naik gunung Sinai itu. Sebenarnya itu akan menjadi situasi yang buruk di dalam Keluaran pasal 32. Kita akan lihat itu nanti. Tetapi untuk sementara, Musa diam di hadapan Allah. Selama 6 hari, Musa tunggu dalam kemuliaan Allah. Luar biasa. Dia tunggu dalam kemuliaan Allah. Dan pada hari yang ketujuh, Allah berfirman dari awan kemuliaan itu. Dan dari pemandangan bangsa Israel, kehadiran Allah seperti api di puncak Gunung Sinai. Kebenaran ini tidak selesai. Semuanya selama-lamanya itu dicerahkan di dalam surga. Ibrani 12 ayat 29 mengatakan, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Luar biasa di sini bahwa masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu. Coba bayangkan, Musa masuk di tengah-tengah kemuliaan itu, dalam awan itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menerapkan kebenaran ini? Dahulu ada darah, kemudian ada kemuliaan. Darah dan kemuliaan kedua-duanya sebagian penting dalam pelayanan dan pengorbanan Yesus, Tuhan kita. Matius pasal 26 ayat 28. Yesus mengatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian. Dia pakai frase yang sama. Yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah dahulu lewat salib Yesus. Kemudian ada keselamatan bagi umat Allah dan kemuliaan bagi Yesus. Kitab Ibrani, Bapak Ibu, adalah suatu kitab yang luar biasa yang menafsirkan perjanjian lama dan kemah suci yang digenapi oleh pengorbanan Yesus Kristus. Tapi saya mau baca hanya dari kitab Ibrani pasal 9. Saya baca ayat yang 11 sampai 14. Dengarkan kebenaran ini luar biasa. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik dan akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu mudah menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi darah Yesus memberikan kita kesempatan untuk menghadapi Allah langsung. Allah yang hidup itu.
Tetapi dahulu ada darah, kemudian penebusan dan kemuliaan bagi Yesus Kristus. Dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes, ada konsep bahwa sebenarnya salib Yesus sama dengan kemuliaan. Jadi Yesus dimuliakan di atas salib. Nah, itu dijelaskan oleh Yesus dalam Yohanes pasal 12 mulai dengan ayat 23 sampai 26. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, ini pasal 12. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Sekarang anak manusia siap untuk dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di dalam aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Terus ayat yang ke-32, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Menurut Yohanes, penulis Injil ini, pada waktu Yesus mengatakan, apabila aku ditinggikan dari bumi, dia mengacu kepada salibnya nanti. Dan dalam salib itu, Yesus dimuliakan. Yesus dimuliakan, tetapi kemuliaan didapat dalam salibnya. Yesus dimuliakan pada waktu dia disalibkan. Darah dahulu, kemudian ada kemuliaan. Terus dalam Wahyu pasal 5, ada anak domba dan singa suku Yehuda. Ayat yang ke-9 dan 10. Nah, itu makhluk yang sama, itu Yesus, ya, anak domba, tetapi juga dia singa suku Yehuda. Ayat 9 sampai 10, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Darah dahulu, anak domba disembelih, kemudian kemuliaan. Nah, lihat juga ayat ini dalam Keluaran pasal 19. Jadi mereka disebutkan dalam Keluaran 19 sebagai umat Allah, sebagai bangsa yang kudus. Itu dikatakan di sini. Kenapa? Karena darah Yesus Kristus. Darah perjanjian yang menentukan hubungan mereka sama dengan Allah. Ide yang penting ini di sini muncul dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mengapa firman menjadi manusia? Untuk disalibkan, untuk mencurahkan darahnya, dan untuk memuliakan Allah Bapa dan memuliakan namanya sendiri. Darah dahulu, kemudian kemuliaan. Penerapan berkaitan bukan dengan apa yang bisa kita lakukan, tetapi berkaitan dengan apa yang Yesus lakukan bagi kita.
Kadang-kadang Bapak Ibu kita bernyanyi satu lagu dalam perjamuan kudus. Aku buat ini bagimu, apa yang dibuat bagiku. Sebenarnya Bapak Ibu, tidak ada hal yang bisa kita buat bagi Yesus. Semuanya sudah dilakukan oleh Dia. Dari dahulu dan sekarang respons kita memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Pujian, syukuran, keajaiban, kediaman di depan Dia dan terus mendekati Dia sama seperti Musa. Kita tidak lagi hidup dalam zaman Musa yang ada awan-awan, ada api-api, ada semua yang menakutkan Israel. Sekarang kita bisa langsung menghadapi Allah. Kenapa? Karena bukan darah lembu, darah domba, tetapi darah Yesus Kristus yang menutupi dosa kita, menyucikan hati kita, supaya kita bisa mendekati Allah langsung dan menerima kemuliaan, melihat kemuliaan. Tetapi itu hanya oleh karena darah Yesus Kristus. Kadang-kadang kita cari kemuliaan lebih dahulu dalam kehidupan kita. Bukan seperti itu dengan Yesus yang menjadi hamba lebih dahulu, yang menjadi korban besar. Mari kita memuji dan meninggikan dan memuliakan Yesus Kristus oleh karena pengorbanannya bagi kita yang dicerminkan dalam Keluaran pasal 24. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur karena Yesus diutus untuk menjadi pengorbanan besar, untuk menjadi darah yang menutupi, yang disiramkan, bukan saja di dalam kepala kami, tetapi sampai ke hati kami dan menyucikan hati kami. Kami bersyukur karena kami boleh mengikuti peraturan atau hukum-hukum atau perintah-perintah Tuhan karena kami sudah dimiliki oleh Tuhan dan disebutkan umat Allah. Tolong kami untuk hidup sesuai dengan panggilan itu untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Khotbah berikutnya akan menjadi seperti bentuk ceramah, menjelaskan perabot-perabot yang ada di dalam kemah suci itu maksud saya, dan bagaimana itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Nah, itu Keluaran pasal 25 sampai 30. Tidak mungkin kita membaca semuanya, tetapi kita akan lihat beberapa cerminan, bayangan untuk Yesus yang ada di dalam kemah suci itu. Terima kasih, Tuhan memberkati.